Kalian boleh komen. Ya, sesuka-suka hati kalian silahkan. Bagi saya silahkan. Tapi ini orang menderita. Kalau kalian berbahagia di atas penderitaannya orang, berarti kalian bukan manusia. Aku nggak ngerti. Tapi intinya komen bebas, ya, monggo. Tapi saya tahu penonton saya adalah orang-orang baik. Saya selalu yakin. Kalau ada yang tidak baik, mungkin lagi kilaf. Lagi M. Ya Mbak, selamat pagi. Selamat malam Mbak. Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun, karena percakapan ini akan saya masukkan dalam konten YouTube Mbak. Piye? Oh gitu ya. Maaf nih saya bentar, saya nggak bisa, jangan dimasukkan YouTube dulu soalnya kan saya ini masalahnya panjang banget. Jadi saya nanti malu saya di YouTube deh. Gini Mbak, setiap yang ngomong itu pelajarannya bukan buat diri sendiri, buat temen yang lain. Tapi kalau sampai ndak mau ya ndak apa-apa lah. Lain waktu aja. Kalau saya pas mungkin di luar saya angkat. Ini saya sudah siapkan kamera, kameranya sudah on. Kalau sampai nggak mau cerita ya wis nggak apa-apa. Sampai boleh cerita atau curhat yang lain saja begitu. Tapi kan ini kan masalahnya kan saya dibohongin sama teman, data saya dipakai, terus sampai gimana? Saya kehilangan orang tua. Yang penting kan nggak disebutin namanya. Wis sampean cerita wae ben lego. Sampean cerita. Nanti tak kasih solusi. Saya kelilit hutang. Terus? Sampai saya jadi pendosa. Jadi apa? Pendosa. Ya wis gitulah, lanjut terus. Ya, mungkin ini pelajaran buat saya. Saya nggak mau keluarga saya tahu. Saya kayak gini, saya nggak mau nyusahin anak juga. Bapak saya karena habis ditinggal ibu saya. Karena kemarin saya tahu curhat sama temen sampai dia nangis karena keluhan saya. Karena saya maaf. Nggak apa-apa Mbak, keluarin semuanya. Saya di sini bayari utang sampai jual diri saya. Karena saya gak kuat bayarin bener, karena saya ditipu sama temen. Pinjam data saya punya bank 2 sebulan 7.000. Saya gak kuat rasanya. Saya ini pengen ngilangin jejak, tapi saya ingat anak saya karena saya seorang rondo. Mas Kaceh, maafin saya. Saya kalau ingat orang tua saya pengen nangis setiap kirim Al-Fatihah hari Jumat. Karena semua ini ibu saya juga menanggung. Saya alhamdulillah 9 tahun nggak pernah terjun kayak gini. Tapi dalam 1 tahun ini saya terjun kayak gini, pembayarin utang keren bener. Jangan sampai ada korban kayak saya sumpah demi Allah, aku juga nggak tahu nanti ada yang mau apa enggak sama saya ini. Seorang pelacur di Hongkong. Saya memang bukan bajingan utang, tapi bajingan pelacur. Iya, buat bayarin utang. Semoga teman-teman yang ada di Hongkong jangan sampai kayak saya, gara-gara data saya dipakai sama temen. Bulan 1 kemarin orang tua saya datang ke rumahnya, tapi nggak ada respon sama sekali. Sekarang bulan 8 ini saya pulang,
saya akan datang ke rumahnya dia. Walaupun saya diviralin kemana-mana saya lonte, ya saya akuin saya lonte karena saya buat bayarin hutang ke rentenir. Akhirnya saya kemarin diviralin dan dia sampai WhatsApp ke anak saya. Dia tahu anak WhatsApp saya dulu pernah pinjam ke orang tua saya, digabungin sama orang tua saya. Jadi dia nge-save nomor anak saya kemarin. Dia bilang ke anak saya, mamamu nengkene tadi lonte buat bayarin. Ya, saya ngaku. Saya jujur. Tapi jangan sampai ketahuan orang tua saya sama anak saya. Itu doang. Saya nggak pengen anak saya tahu, juga orang tua saya tahu. Saya bayarin hutang ke rentenir ini dengan menjual harga diri saya. Setiap saya jual harga diri saya cuma buat bayarin rentenir. Karena selama 4 bulan nunggak. Karena saya sendiri pun 1 bulan buat bayarin bank itu 7.000. Tapi alhamdulillahnya saya memberikan nafkah buat anak saya dan bapak saya. Itu gaji uang saya 5.430 itu murni keringat saya sendiri. Tapi kalau rentenir setiap hari Minggu saya kasih rentenir itu biar nggak numpuk utang saya. Kemarin semua total rentenir 2 itu, tapi saya minta sama rentenir itu jangan sampai diviralin. Saya janji akan melunasi semuanya hutang saya setelah ngambil paspor, tapi paspornya belum dikasih sama majikan. Akhirnya saya menumpuk itu utang rentenir saya. Yang satunya 31 dolar Hongkong, uang sini ya. Terus yang satunya sekitar berapa yang belum saya lihat, kayaknya sekitar 6 bulan itu beserta bunganya. Semoga Barada bisa jangan seperti saya. Sebenarnya saya pengen insaf, nggak menjual diri saya. Tapi saya kalau bisa, utang saya masih menumpuk. Sampai saya di sini 10 tahun di majikan, sampai ada ibu-ibu yang nangis sama aku. Kamu dulu nggak pernah kayak gini, Dok. Kamu insaf ya. Aku bilang sama dia, maaf loh, kok utangku belum lunas. Dia nangis. Aku pun juga nangis. Aku deket aku, Bu. Aku kotor. Aku bilang gitu sama dia. Karena dia juga tahu, karena di sini dia udah lama. Dia anggap aku anak. Tapi aku belum bisa insaf karena utangku itu ditipu sama teman. Aku pengen gimana rasanya ini lepas dari dunia kayak gini, asal utangku lunas. Itu aja kace, Mas. Kemarin ada 2 orang ya sama kayak saya tapi lebih parah saya. Dia jualan online, tapi kalau saya kan jual diri setiap minggu. Akhirnya duit itu kalau dapat saya kasih transfer ke TNC-nya rentenir. Emang saya juga nggak mau sih, utang saya juga numpuk. Yang penting saya lunas dan saya nggak diviralin sama rentenir itu doang aja, Mas, keluhan saya disampaikan KC Mas Chandra. Terima kasih, semoga pahlawan devisa jangan sampai
kayak saya menjual diri. Jangan sampai ketahuan majikan saya kalau saya menjual diri. Itu doang. Terima kasih KC Mas Sandra. Curhatan saya ini semoga pahlawan Desi bisa kuat semuanya. Jangan sampai menjual diri. Itu aja KC. Makasih. Udah Mbak? Ya. Oke. Coba diusap dulu air matanya atau cuci muka dulu. Kita coba akan buka kerumetan dan keruwetan inilah. Kita coba dari sisi mana ini supaya bisa selesai. Udah siap belum? Kalau udah siap saya mau ngomong nih. Iya, udah. Saya nggak mau bahas masa lalu. Oke, sekarang gini. Sampean ada bukti nggak kalau uang sampean yang sampean pinjem itu sampean kasihkan sama orang yang nipu sampean? Itu beserta di inbox ada semuanya. Ada, oke. Kalau ada nanti di screenshot, semuanya di screenshot, bukti-bukti di mana bahwa ketika sampean sudah terima uang terus sampean kirim ke dia itu harus di inbox. Oke, satu ya. Tapi maaf ini saya potong dulu ya. Itu waktu pengambilan uang saya nggak foto, tapi kalau data-data semuanya pinjaman itu atas jaminan KTP suaminya. Itu ada. Enggak gini loh Mbak, saya dengerin saya ngomong lagi ya. Sampean orangnya ngeyel soalnya. Oke? Kalau ngeyel jadinya kan sampean sendiri yang susah. Saya nanya dulu. Jawaban sampean jangan panjang-panjang, jangan cerita lagi. Oke? Sampean pegang bukti enggak? Sampean pinjam terus sampean kasihkan ke dia. Itu ada buktinya enggak? Atau dia pinjem data sampean untuk sampean ngutang. Karena kalau yang ngutang sampean sendiri, kemudian sampean ngutang sendiri terus sampean nggak punya bukti uang itu sampean kasihkan ke dia, gimana kita mau bertarungnya Mbak? Bisa dipahami nggak? Makanya sampean harus cari bukti bahwa uang yang sampean pinjam itu sampean kasihkan ke dia dan sampean minjam itu atas suruhan dia. Dan dia berjanji mau bayar itu harus ada dulu itu perjanjian itu. Oke. Semuanya ada. Siap. Wes. Oke, itu yang pertama. Oke, itu jalan yang pertama. Setelah sampean buktikan, sampean datangi dia, sampean pinjemnya di bank mana, di bank apa. Sampean cerita. Iya kan? Sampean cerita kenyataan dan faktanya bahwa uangnya itu yang pegang temennya, yang nyuruh temen sampean. Karena sekali lagi ketika dia nyuruh sampean itu pasti ada iming-iming kepada sampean. Aku nggak ngerti. Karena bagaimana bisa kita cuman minjemi duit ke dia, terus datanya kita, terus dia nggak ngasih apa-apa. Biasanya kalau saya tanya ada jawabannya, ya nanti kamu tak kasih 4.000. Enggak ada. Saya tidak dikasih. Oke. Karena data ini dipakai 2 orang. Ngambil 25 dipakai 2 orang, yang satunya beres, yang satunya kabur. Oke, sudah ya. Jadi sekarang adalah bukti yang kabur, yang memang gak ada itu semuanya catatannya harus ada. Itu yang pertama. Yang kedua, sampean harus menyampaikan kepada pihak bank. Ya, sampean harus ngomong ke pihak bank, ya. Ceritakan segala sesuatunya. Ya kan? Nah, sampean bilang ke pihak bank, nah selama orang yang kabur itu dan itu masih ada di Hong Kong, kalau sampean punya data dan semuanya, saya antar sampean ke small claim tribunal di Chung Sawan. Ini masalah uang di bawah, tuntutan di bawah 50.000 selama sampean bawa bukti loh ya. Nek sampean nggak bawa bukti ya moyong, nggak ada masalah, ada masuk. Nah kalau sampean sudah juga tahu alamatnya dia yang minjem sampean, kita laporkan ke sana. Jadi biar pemerintah yang ngurusin. Hong Kong punya. Nah nanti kalau sudah ada small claim tribunal, sampean bawa lagi ke tempat peminjaman utangnya ke bank apa. Jadi nggak usah pakai rentenir. Jadi gali lubang tutup lubang. Kalau sampean masuk ke rentenir dicekik. Itu yang pertama. Sampean harus cerna itu satu. Yang kedua, kalau sampean sudah utang rentenir terus dicekik bunga,
itu tidak boleh dalam 1 tahun lebih dari 30%. Ada peraturan Hongkongnya. Nah, rentenir itu ngambilnya pasti lebih dari 30%. Itu bisa dilaporkan ke polisi itu rentenir. Bisa dipahami. Boleh dia ngutangi, tapi bunganya tidak lebih dari 30% per 1 tahunnya. Sampean hitung aja kalau uangnya sampean 1 tahun, bunganya mencapai berapa. Itu yang teman-teman tidak tahu. Akhirnya rentenir mencekik sampean. Akhirnya sampean mencari daya upaya. Sampean ketemunya saya kan baru hari ini. Kalau ketemunya dari kemarin-kemarin ya berangkat kita langsung ke Small Claim Tribunal. Ngurusin orang yang pinjem nggak mau balikin itu. Bisa dipahami nggak? Iya Pak. Oke, jadi Tapi sekarang kemarin tapi saya ke KJRI tapi juga nggak ada respon sama ya sekali. sampean ke KJRI. Ngapain ke KJRI? Ya kan? Aku nggak mau bikin hashtag yang macam-macam. Ya biarin KJRI, biarin. Ya kita nggak ada urusan sama KJRI, ya kan? Nah, kalau nggak dijelasin, kalau nggak kasih tahu alurnya, makanya buktinya dibawa. Sampean ketemu saya, ya, bawa buktinya semuanya. Sampean bisa berangkat sendiri ke Small Claim Tribunal atau nanti kalau saya ada waktu saya anterin ke sana. Jadi seperti itu saja ceritanya. Jadi untuk masalah rentenir kalau sampean berani, ya kan, kalau sampean oke, sampean boleh laporkan. Jadi hutang saya ini sekian, tapi bunga saya sekian. Loan interest namanya, bunga pinjaman. Itu loan interest itu ada peraturannya juga di Hong Kong. Nah, dia juga rentenir itu apakah ada izinnya? Dilaporkan. Kalau memang sampean mau bayar, bayar pokoknya aja, jangan bayar bunganya. Cicil pokoknya, bunganya terserah. Atur sama pemerintah, nanti kalau perlu lapor polisi juga. Saya juga sama rentenir ini agak sedikit cari hukumnya. Rentenir pinjaman yang ilegal ini gimana kalau dilaporin kayak gitu intinya. Jadi itu memang sih tambah ruwet, tambah mumet, tapi bagaimanapun tidak boleh dibiarkan. Makanya jangan sampai terjerat hutang sama rentenir. Karena rentenir di sini ini kok tak pikir-pikir semakin hari semakin merajalela, dan itu pun sebenarnya kalau kita runut persoalannya nggak salah rentenirnya karena kita datang ke rentenir tersebut dan minta, dan dia ngambil jaminannya apa semuanya, identitas dan semua, dan identitas dan apapun semuanya itu sebenarnya tidak boleh dijaminkan. Ini peraturan Hong Kong juga, karena teman-teman tidak memahami dan mengerti aturan itu dan sudah terbelit-belit, terus bingung, udah dilaporin, terus takut kehilangan pekerjaan dengan majikan, jatuh ke pelukannya rentenir. Jadi seperti itu tuh persoalannya. Jadi kapan nanti ada waktunya sampean bikin buktinya, terus semuanya di print, ya kita sampaikan. Nanti kita bikin form, siap sampean alamatnya mana, terus orang yang bawa lari uang sampean itu di mana alamatnya, ditulis di form. Kemudian kita kasih Small Claim Tribunal, biar dia yang urus, biar dia yang panggil, biar dia yang kirim surat di tempatnya majikan. Kalau misalnya itu masih posisi di Hong Kong. Kalau posisinya tidak di Hong Kong, posisinya di Indonesia, ya kita kejar di Indonesia. Datang ke polsek atau polres setempat. Transfer sampean tadi bukti-bukti disampaikan. Jadi kita kejar dia di Indonesia dan kita kejar di Hong Kong. Itu untuk masalah dianya yang lari dari pinjaman tadi. Kalau masalah rentenir ya terserah, sampean mau laporin ke polisi, sampean mau bayar pokoknya atau bagaimanapun ceritanya. Jangan bunganya, kalau bunganya terus pokoknya nggak kebayar-bayar. Perjanjian sampean dan perjanjiannya dia di dalam hukum, kalau perjanjian itu melanggar hukum, maka perjanjian itu otomatis dibatalkan. Bisa batal demi hukum, karena perjanjian itu melanggar hukum. Bisa dipahami nggak? Melanggar hukum ya tadi, bunganya itu lebih dari 30%. Itu ada peraturannya di Hong Kong. Peraturan-peraturan itu yang tidak ditahui sama teman-teman. Jadi seperti itu. Iya, makanya atur posisi, atur situasi, keadaan, kumpulkan bukti-bukti, kita kejar tuh yang nggak bayar. Gitu. Tapi kan ini posisi saya kan juga mau cuti Indonesia gitu Mas KJ.
Terus ini apa lagi? Nih saya juga barusan tiup sama itu, sama yang punya hutang itu juga, tapi nggak masalah, nggak Loh, apa-apa. nggak apa-apa. Kalau dia di-up, sampean di-up screenshot juga. Kita kejar di Indonesia juga itu. Pencemaran nama baik, boleh hutang, boleh ini itu, tapi tidak bisa pencemaran nama baik itu. Kita bisa laporin untuk di Indonesia karena itu peraturan Indonesia, bukan peraturan Hong Kong. Kalau peraturan Hong Kong saya belum belajar. Enggak apa-apa. Wajah sampean ditayangan screenshot aja itu. Nanti Iya, kita bisa teman-teman itu teman-teman FP, maaf nih saya potong. Teman FP ini bilangin saya ya, dia bilangnya lonte. Ya pokoknya kata-kata itu sudah, kita nggak perlu bahas itu. Saya nggak mau bahas masalah itu, Mbak. Sampean sudah tak kasih solusi. Silakan berpikir. Ya. Oke. Nggak perlu disebut berulang-ulang. Oke. Kita tidak fokus di situ. Bisa dipahami nggak? Ya. Sudah. Itu nggak usah dipikirin. Mau teman-teman ngomong apa? Mau di situ rentenirnya mau ngomong apa? Oke, simpan itu semuanya. Screenshot, kita bisa buat itu jadi perkara gitu loh. Bisa dipahami nggak? Sampean harus pinter. Kalau masalah lonte dan tidak itu yang bisa menyelesaikan dan menghentikan itu adalah Sampean sampean sendiri, Mbak. kita nggak Jadi bisa. sampean jangan sebut-sebut, jangan sampean ungkit-ungkit masalah itu. Sekarang yang menyebabkan sampean menjadi lonte itu kan karena terlilit utang rentenir dan bank. Oke, kita tahu masalahnya itu. Cuma di sini kita ada solusi. Kalau sampean ingin menyelesaikan masalah sampean, ya sudah, Itu kita jangan disebut-sebut. Itu kita fokus datang sama solusi gitu solusi loh. kayak gitu loh. Jadi sampean nggak usah menyesali apa yang sudah sampean lakukan karena itu pilihan sampean kayak gitu loh. Kita akan menghargai semua apa yang sampean lakukan. Sampean juga harus siap dengan sampean memutuskan untuk menjadi lonte karena untuk melunasi utang-utang sampean, ya sudah, keep enjoy, jangan dengarkan apa omongan netizen, apa omongan teman-teman sampean malah tersiksa kayak gitu loh. Jadi mereka akan semakin senang untuk ibaratnya menyakiti sampean, mematahkan semangat sampean, kehidupan sampean, masa depan sampean kayak gitu loh. Jadi keep enjoy aja lah kayak gitu ya. Kalau sampean tersiksa kayak gini kan kita nggak akan menemukan solusi kayak gitu loh. Kan kalimatnya bukan keep enjoy, bukan kayak gitu. Sudah nggak perlu dibahas. Semakin sampean bahas ya semakin rame. Saya dari awal kan nggak pernah mau bahas itu. Sampean sendiri yang ngomong lah. Saya bilang sudah stop, nggak usah bahas itu. Bahas solusi. Solusi kedepannya bagaimana? Karena setiap manusia punya masa lalu dan sejarah. Iya kan? Jadi jangan diomong-omongin lagi masa lalu itu dibaleni lagi. Terserah mau sampean lakukan besok lagi ya terserah, tapi sebagai sampean telepon sama saya sudah memberikan solusi. Tinggal sampean sendiri mau berjuang atau tidak. Gitu loh. Tinggal sampean sendiri mau terjebak dengan apa yang sampean lakukan sendiri atau tidak, atau sampean mau keluar dari jebakan itu. Saya berusaha ngajak mikir sampean untuk keluar dari jebakan itu. Nah, sekarang tinggal balik ke sampean lagi gitu loh. Nah, hubungan sampean dengan majikan pastinya baik. Nah, ketika dengerin ini lapisan kedua. Jadi tetap berbicaralah baik-baik. Bahkan sampean ceritao bahwa sampean ditipu dan semua. Sampean nggak ngelihat. Nah, kemarin ada di televisi itu yang majikannya mau bantuin gara-gara ya kan kirim uang hampir berapa puluh ribu itu terus 40. Nah, terus majikannya kan bantuin. Itu kan artinya CC-nya sama majikan itu bisa. Sehingga majikannya turun tangan sendiri mau bantuin. Nah, sampai dengan kasus seperti ini kita belajar dari dia. Apa yang dia lakukan sehingga majikan mau belain dia sampai seperti itu. Bahkan yang saya antar kemarin di konten saya pun majikannya juga ngasih kesempatan. Kamu mau mondar-mandir ke small claim tribunal silahkan. Kamu mau mondar-mandir ke pengadilan silahkan. Kamu selesaikan urusan kamu. Karena majikannya kerja.
nggak apa-apa kamu izin. Kalau jujur sama majikan dan kita sudah lama sama dia, maka dia akan baik. Nah kebetulan mbaknya kemarin yang wawancara sama saya itu sudah sempat dapat long service. Kalau udah sempat dapat long service kan pengabdiannya dia ke majikan kan lebih dari 6 tahun pastinya, 5 tahun. Sehingga majikan tahu perangai dan karakter. Dan ternyata yang dilala yang pinjam duitnya kan temennya flat. Lah majikannya mungkin ya tahu sesama majikannya. Majikannya juga sama anaknya juga resek, gangguin majikannya dia. Bisa dipahami enggak? Makanya kejujuran itu penting untuk majikan, supaya majikan itu percaya kalau kita kena masalah dan kita berusaha menyelesaikan persoalan itu. Nah cara sampean kan seperti itu. Nah kalau cara saya kan nggak begitu gitu loh. Ya sekali lagi nggak perlu dibahas. Kuncinya adalah kalau sampean pingin jelas lagi, print itu semua bukti-bukti, ketemu sama saya, kita ada waktu, kita ke small claim tribunal. Kita laporan di sana, bikin form dan semuanya. Terus sodorkan. Nah, kita tinggal tunggu aja. Alamatnya anak yang ngutang di bawah lari tadi siapa? Itu untuk Hong Kong. Untuk Indonesia sampean bikin surat laporan dari kepolisian ke keluarganya. Wis. Jadi biar polisi Tapi yang kalau ngurusi. di Hong Kong saya nggak tahu, Mas. Maaf. Dia pindah majikan. Ya cari. Interminute. Cari. Gimana Oke. caranya sampai nyari supaya ketemu alamatnya dia, biar small claim tribunal itu ngirimin surat ke alamatnya dia yang baru. Nggak asal enak-enak saja dia. Bisa dipahami nggak? Iya, Main-main paham. detektif-detektifan, masa nyari namanya satu orang aja nggak tahu. KTP-nya KTP-nya ada nggak? Kalau KTP-nya ada bisa juga kita cari. Hongkong ID. Hongkong KTP. ID-nya ada nggak? Hongkong yang dulu pinjam itu pakai yang satunya, bukan dia yang kabur. Sekarang identitas yang kabur itu kita cari di mana, sampean bisa nemuin nggak? Itu dulu pertanyaan saya. Bisa jawab apa nggak sampean? Kalau yang sekarang saya nggak tahu, saya lebih baik jujur. Dia ada di Saikong, majikannya katanya polisi, itu doang yang pernah saya dengar. Tapi kalau yang dulu dia di sini satu flat sama saya, dia 10 tahun, 15 tahun, aku 10 tahun di majikan. Ini dengan Nggak orang saya yang tahu, tapi sama, dengan orang yang sama Yang dulu. sama. Agentnya Iya. tahu nggak agentnya? Dengan orang yang sama berarti kan KTP-nya nggak ganti toh Mbak nomornya. Kok bingung sih Tapi sampean? dia nggak pakai KTP. Yang pakai KTP yang satunya, soalnya kan dua itu, Sekta. Dengerin saya. Gimana? Sampean punya data orang yang pinjem sampean yang lari itu nggak? Wis, pertanyaan saya jelas. Sampean punya datanya nggak? Wis. Dia nggak punya datanya. Soalnya paspornya itu dipakai majikannya. Nah, dia ngasih data cuma KTP suaminya doang. Itu. Oke. Sampean kenal namanya nggak? Tahu orangnya nggak? Kalau disuruh sampean nyari Tahu. alamatnya bisa nggak? Insya Allah saya akan cari alamat Ya, cari yang itu. sekarang. Cari, udah ketemu di mana, flatnya di mana, manusianya di mana, alamatnya tinggalnya, kita bawa ke small claim tribunal, pengaduan sampean. Oke, itu kuncinya. Aku heran sama anak-anak itu, orang mau pinjem duit sebegitu, kok sesederhana gitu loh, nggak dikasih apa kek opo jaminan kek opo kek semuanya, datanya dia di Hong Kong kek KTP foto kek apa gitu loh. Kita harus tahu orang tersebut, karena dari awal dia sudah mau menyembunyikan, berarti sudah memang dari awal dia mau ngerjain sampean. Bisa dipahami nggak? Oh iya betul. Gitu loh, jadinya sampean ini jadi makanannya. Sekarang saya itu malah tambah curiga, rentenir itu punya kaki tangan. Jadi setelah punya masalah nanti diarahkan, cobalah kamu ke rentenir A, rentenir B, rentenir C. Jadi jebakan Batman itu termasuk bagian dari sindikat mereka gitu loh. Gitu loh, sampean ngerti nggak? Gitu loh. Lah aku mau nyikat mereka, mau berperkara sama mereka. Lah nggak pernah disentuh sama mereka, yang disentuh teman-teman ini. Lah makanya aku mencoba cari nih rentenirnya kayak apa sih modelnya, bentuknya. Terakhir kemarin kan kita yang Ya, ada di Juan. videonya. Kita masih punya videonya. Ada di HP itu. Nah,
Aku juga dikirimin rentenir itu orang Indonesia sendiri yang nggak tahu jahat-jahat gitu loh. Saya apa? Ayo bayar, kalau kamu nggak bayar kayak gini. Jadi aku mikir bangsane dewe kok kelakuannya seperti itu. Tapi ya nggak salah juga kalau kita pinjem duit. Tapi nek bunganya nyekik, nah ini bahkan ya karena kemarin kan kepepet ya kan Mas. Ya KC, sudah, tapi oke. ya Wes, kamen nggak perlu bahas lagi masa lalu. Mau kepepet, mau dipepet, mau memang sampennya pingin mepet kan saya nggak ngerti juga, ya kan. Makanya punya HP itu dibuat nonton konten-konten yang bermanfaat. Jangan sudah kebentur masalah panjang baru ketemu kontennya. Bisa dipahami nggak? Jadi belajar. Jadi melihat sesuatu itu yang punya nilai. Jangan yang, dan sampean juga bertemannya dengan berteman yang tahu wawasan banyak sehingga sampean akhirnya nggak kejegur sumur sing sampai jeru kan, seperti itu ceritanya Mbak E. Dah sekarang kita nggak usah panjang lebar, sampean cari data orang itu, sampean print bukti-bukti itu semuanya. Kalau sudah komplit itu semuanya ya kan, sampean baru telepon lagi terus ketemu sama saya. Ini nggak bisa, ini harus ketemu dan harus mendudukkan persoalan ceritanya baru nanti berangkat. Nah kalau small claim tribunal nggak bisa hari Minggu, bisanya hari biasa. Gimana caranya? Makanya langkah-langkahnya sampean tak kasih tahu, ketemu sama majikan, ngobrol baik-baik, cerita baik-baik sama dia ya. Terus data rentenir itu juga sampean harus punya lengkap komplit dan screenshotan. Dengerin saya ngomong, Mbak, dengerin saya ngomong, oke? Oke Mas. Sampean tak bantu untuk keluar dari masalah. Tapi kalau sampean waduh, wis, iki urusane sampean, ya. Sampean tak rewangi mikir, ngerti nggak? Jadi kalau direwangi mikir, ojo waduh, ojo wah. Kalau sampean direwangi mikir, sampean waduh dan wah, berarti memang sampean sengaja mau. Bisa dipahami nggak? Ya, sekali lagi, saya nggak marah. Tapi saya mau ngomong sama sampean bahwa kesalahan itu bisa ditebus. Dosa itu bisa diampuni. Tapi tergantung sampean sendiri. Apakah sampean memang mau keluar dari zona itu, atau sampean nyaman dengan zona itu, sampean sing ngerasain. Bukan saya. Ya, saya sudah nggak mempan dengan tangis-tangisan. Karena tangisan udah terlalu banyak saya dengerin. Yang saya ingin sampaikan adalah kita harus keluar dari zona itu. Harus berpikir. Jadi jangan pakai tangisan. Tangisan itu tidak menyelesaikan persoalan. Saya ngerti sampean wanita. Jangan juga saya dibilang nggak punya perasaan. Bukan. Persoalannya adalah sampean datang kepada saya sudah kena masalah. Berarti kan masalahnya bukan di saya. Masalahnya di sampean. Nah saya berusaha membuka benang yang ruwet itu. Supaya sampean bisa berpikir. Karena menurut saya tidak ada masalah yang tidak diselesaikan ketika orang itu mau berpikir dan mencari tahu bagaimana solusinya. Jangan shortcut, jangan di bypass, jangan maunya beres-beres saja. Nanti dibawa semua ya. Kenapa? Iya, pokoknya dokumen, data, pembayaran dan apapun sampean bawa. Saya mau cek, saya mau lihat. Denda-dendanya. Ya, saya mau lihat itu. Terus rentenir ini udah lunas, Mas. Sebentar, saya tanya rentenir ini loh. Rentenir ini resmi apa tidak juga? Sampean ngerti nggak kalau sesuatu yang nggak resmi di Hong Kong itu ya wajib disikat. Bisa dipahami nggak sampean omongan saya? Iya. Ojo aduh, mumet-mumet. Bukannya maaf ya, saya potong dulu. Maaf, nanti takutnya jadi masalah kalau rentenir. Saya ngomong lagi sama sampean ya. Saya ngomong lagi sampean. Kalau sampean takut dan takut, mending nggak usah. Diem aja kayak gitu. Selesaikan sampai selesai. Sampai lunas. Saya mau bantu orang, syaratnya yang dibantu nggak boleh takut, wis. Kalau sampean masih takut, sudah nggak usah datang ke saya. Enak toh? Yang kemarin aku rekam dia sudah sangat nggak takut, dia sudah sangat berani. Oke, mukamu tak tunjukin, aku bilang iyo. Makanya itu buat pembelajaran, gitu loh. Makanya mukanya sudah nggak tak blur-blur.
Sudah, karena memang itu sudah kasus dan kita sudah mau naikkan ke small claim tribunal. Kita mau perkarakan itu gitu loh. Kalau takut-takut ya sudah. Muyung wis nggak usah cari saya. Wis hidup aja dalam ketakutan. Sudah hidup takut pula gitu loh. Gitu loh. Kalau sampean merasa tidak bersalah, jangan pernah merasa takut. Kalau sampean juga takut berarti sampean memang salah gitu loh. Ngerti nggak? Betul. Udah mainnya gitu aja. Dan sorry saya nggak marah. Tapi beginilah cara saya menyadarkan orang itu bangun dari tidur lelapnya. Bisa dipahami nggak sampean? Iya, bisa. Wes, nggak usah dipanjangin lagi. Kumpulkan buktinya, cari alamatnya, ketemu semuanya, silahkan telepon saya lagi. Wes, karena habis ini pasti kalau ngomong sampean pasti curhat nangis-nangis lagi. Jadi rumus yang saya kasihkan tadi, tata cara yang saya kasihkan tahu sampean tadi nanti akan kehapus dengan nangisnya sampean dan pasti sampean akan lupa lagi. Oke? Makanya kita tutup aja di sini. Wes. Kalau orang Jawa bilang, kalau sampean orang Jawa, saya orang Jawa, nek wani aja wedi-wedi. Nek wedi aja wani-wani. Itu artinya kita punya tekad. Kalau sampean wedi, wis sampean hidup aja dalam ketakutannya sampean. Saya nggak bisa bantu. Karena takut itu yang bisa nyembuhin adalah sampean sendiri. Kita lawan itu ketakutan. Nah, saya sudah sampean telepon, saya sudah ngomong. Ya, saya sudah memberikan apa yang harus sampean lakukan. Sekarang tergantung sampean sendiri mau atau tidak. Itu sudah bukan urusan saya lagi. Begitu mau kita bantu, begitu tidak ya sudah. Dan sekali lagi saya disclaimer bahwa konten ini akan saya naikkan ke channel YouTube saya. Jadi sampean nggak akan bisa komplain apapun. Ya, sekali lagi ini juga buat pembelajaran buat kalian semua yang ada di luar sana. Ya, sekali lagi kalau kalian mau pinjemin duit, cari buktinya ya. Cari dokumen-dokumennya semuanya komplit. Ayo kita main perkara ya. Dan sampean yang nanti kita kasih solusi lebih dalamnya lagi. Bagaimana persoalan ini, terus data-data ini apakah bisa masuk ke sana dan semuanya itu saja. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke? Mas. Gitu aja. Ya, sehat selalu, tetap semangat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Komen netizen tolong jangan dilebokne hati ya. Netizen boleh bebas komen, tapi untuk yang lagi punya masalah ojo dilebokne hati. Kalian boleh komen, ya, sesuka-suka hati kalian silahkan. Bagi saya silahkan. Tapi ini orang menderita. Kalau kalian berbahagia di atas penderitaannya orang, berarti kalian bukan manusia. Terus aku nggak ngerti. Tapi intinya komen bebas, ya, monggo. Tapi saya tahu penonton saya adalah orang-orang baik. Saya selalu yakin. Kalau ada yang tidak baik, mungkin lagi kilaf. Lagi M. Nah, lagi M dan lagi kilaf. Kamu jangan ketawa, ini orang susah. Iya, jarene harus ojo serius. Ngare metu ban. Iya, iki wis metu ban kan mikir wong. Oke? Itu aja ya teman-teman. Kamu mau closing apa sudah? Wes, pokoknya sehat selalu pokoknya ya. Hati-hati ya, ben gak kejegur jurang. Sing kejegur, siapkan dokumen, data-data semuanya, surat-surat perjanjian atau apapun ya. Oke? Nanti kita perkarakan orang-orang yang nggak mau bayar utang. Kok saya tambah suwe, saya tambah gak karu-karuan nih dunia persilatan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.